Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, di sini kami akan mempresentasikan mengenai dataset mushroom classification. Di sini kita menggunakan decision tree dan random forest classifier. Jadi sebelumnya kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Afif Rohul Abrori dengan NIM 3044, ada Nila Ayu Christine dengan NIM 3050, ada saya sendiri Iqbar Saif Fadila dengan NIM 3061. Mungkin bisa langsung lanjut aja ke pembahasan materinya. Oke, di sini kita akan memberi penjelasan terlebih dahulu. Jadi mushroom classification. Jadi mushroom classification itu bertujuan untuk melakukan classification terhadap data jamur yang dapat dikonsumsi dan beracun dengan menggunakan data-data yang telah disajikan pada Kaggle. Jadi di sini kita menggunakan dataset mushroom classification dan kita mendapatkan dari web Kaggle. Oke, selanjutnya. Jadi apa itu classification? Nah, classification adalah salah satu tugas penting dalam pembelajaran mesin atau machine learning, di mana tujuan utamanya adalah untuk mengelompokkan data ke dalam kelas-kelas atau suatu kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, dalam classification ini, data yang akan diklasifikasi sering disebut sebagai contoh atau sampel. Nah, sedangkan kelas yang ingin diprediksi disebut dengan label atau target. Itu penjelasan singkat dari classification. Lanjut. Nah, di sini kita menggunakan decision tree sebagai metodenya, salah satu metodenya. Jadi decision tree adalah merupakan salah satu cara data processing dalam memprediksi masa depan dengan cara membangun klasifikasi atau regresi model dalam bentuk struktur pohon. Hal tersebut dilakukan dengan cara memecah terus ke dalam himpunan bagian yang lebih kecil. Lalu pada saat itu juga sebuah pohon keputusan secara bertahap dikembangkan. Hasil akhirnya adalah pohon dengan node keputusan dan node daun atau leaf. Selanjutnya, nah model yang satunya lagi bernama random forest. Nah, jadi apa itu random forest? Random forest adalah salah satu algoritma machine learning yang digunakan untuk tugas-tugas classification dan regression. Algoritma ini merupakan bentuk ensemble learning yang menggabungkan prediksi dan beberapa pohon keputusan atau decision tree yang bekerja secara independen. Oke, nah ini ada deskripsi dari dataset. Dataset yang kita gunakan yaitu mushroom classification itu terdiri dari 23 atribut, di mana 22 fitur dan satu target kelasnya. Nah, ini ada beberapa namanya, yaitu terdapat classes atau kelasnya, target kelasnya, dan untuk fiturnya itu ada cap shape, cap surface, cap color, brush, odor, gill attachment, gill spacing, gill size, gill color, stalk shape, stalk root, stalk surface above ring, stalk surface below ring, stalk color above ring, stalk color below ring, file type, file color, rank number, rank type, spoil print color, population, dan habitat. Nah, di sini juga terdapat korelasi setiap fitur dengan target kolomnya. Di sini sudah ada gambarnya. Nah, jadi dari gambar itu, dari visualisasi di atas dapat ditemukan korelasi setiap fitur dengan target kolomnya. Fitur order N memiliki korelasi yang negatif paling besar, sedangkan fitur order F memiliki korelasi positif paling besar. Nah, ini ada statistik deskriptif datasetnya. Jadi, dari codingan tersebut, dari summary dataset di atas dapat diketahui nilai uniknya. Jadi, kita bisa mencari nilai uniknya dari setiap kolom dan modus beserta nilai dari modusnya. Jadi, nilai terbesarnya sehingga menemukan hasil seperti berikut. Nah, hasilnya yang di tabel sampingnya itu. Oke, mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya di.
Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada data preprocessing, yaitu digunakan untuk mengecek ketidakseimbangan dataset. Perbandingan target kolom itu sebesar 51,8% dibanding dengan 48,2%. Lalu menghilangkan null value. Pada dataset ini terdapat kolom yang bernilai tanda tanya. Lalu untuk selanjutnya yaitu melakukan drop kolom file type karena hanya berisi satu nilai unik. Nah, di sini ada data proses. Yaitu yang pertama, dataset awal dibagi menjadi dua subset, yaitu data trend yang besarnya 70% dari dataset, dan juga data test, yaitu besarnya 30% dari dataset. Nah, pembagian ini dilakukan untuk melatih model pada data trend ya, dan menguji kinerjanya pada data test yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, untuk pembuatan library scikit-learn. Nah, yaitu selanjutnya, setelah model decision tree dan random forest dibangun, dilakukan perhitungan akurasi model pada data test. Lalu mengevaluasi menggunakan confusion matrix. Dari confusion matrix, nilai precision, recall, dan F1 score dapat dihitung. Nah, di sini untuk hasil klasifikasinya. Dari classifier, yaitu mengubah data set menjadi data dummy, yaitu mengubahnya dari kategorikal menjadi numerik. Nah, dataset itu akan dibagi menjadi data trend dan juga data testing, yang mana data trend sebanyak 70% dan juga data testnya sebanyak 30%. Nah, untuk hasil akurasinya menggunakan decision tree classifier yaitu 1,0. Selanjutnya di sini ada model random forest classifier. Nah, di sini sama seperti model decision tree classifier, yaitu mengubah data set menjadi data dummy, mengubahnya dari kategori kolom menjadi numerik. Nah, untuk pembagian data setnya juga sama, 70% data trend dan 30% data test. Nah, untuk hasil akurasinya juga sama, yaitu 1,0. Hanya dibedakan dari modelnya saja. Terus selanjutnya bisa dilanjutkan. Oke, baik. Selanjutnya di sini kami juga mencoba mencari beberapa fitur penting dari beberapa fitur yang dimiliki oleh dataset untuk mencari seberapa penting fitur tersebut untuk memberikan pengklasifikasian kepada target kolom. Jadi di sini ada dua kan yang kita pakai ya. Ada decision tree classifier sama random forest classifier. Nah, di sini adalah top 10 important features atau ya 10 besar fitur yang paling berpengaruh untuk berpengaruh atau terpenting dari dataset tersebut. Jadi di sini untuk decision tree itu ya ada mulai dari order N, Silk Road V, Silk Road R sampai ke paling mungkin yang nomor 10 itu ada capture phase G. Nah, untuk yang random forest juga sama di sini. Ada 10 besar dan di sini urutannya juga sedikit berbeda. Namun di sini terdapat kesamaan ternyata order N lah yang memiliki tingkatan paling penting kepada set target class yaitu sebesar 0,6 pada decision classifier, sedangkan pada random forest sebesar 0,14 ke atas. Jadi pada kedua algoritma ini hanya terjadi perbedaan urutan 10 fitur yang terpenting. Namun pada kedua algoritma ini fitur paling penting sama-sama order n. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya di sini adalah langkah terakhir dari klasifikasi adalah evaluasi model. Next. Nah, jadi di sini yang sudah dibahas oleh teman saya sebelumnya, di sini kami menggunakan conversion matrix untuk melakukan pengevaluasian model. Jadi di sini itu pertama kita melakukan reporting atau di sini kita membuat classification report. Jadi dari hasil klasifikasi yang dibuat pada setiap model, di sini kami lakukan atau buat reportingnya. Jadi di sini ada dua hasil report dari setiap model. Yang pertama dari classifier decision tree, yang kedua dari random forest. Nah di sini untuk parameternya kan ada tiga, ada precision, recall, F1 score. Nah support ini merupakan
jumlah baris atau jumlah data yang dikategorikan dalam kelas target seperti itu. Ya, di sini bisa dilihat ternyata dari precision, recall maupun advanced score, kedua algoritma ini sama-sama menunjukkan nilai yang sangat tinggi, yaitu sekitar atau paling tinggi 1, 0, atau ini bisa dibilang 100% seperti itu. Nah, jadi di sini kami juga melakukan plot pada conversion matrix, jadi gambar pada bagian bawah ini, jadi ada 4 kotak, ya di mana ini mewakili true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Jadi di sini pada bagian yang hitam itu berarti 0. Nah, ini maksudnya adalah pada algoritma ini itu tidak ada baris pada dataset yang ditemukan kesalahan pada model. Jadi pada dataset itu yang bernilai true yang bernilai positif pasti dianggap positif oleh model, dan yang bernilai negatif pasti dianggap negatif oleh model. Seperti itu. Mungkin next. Nah, jadi di sini tentang evaluasi conversion matrix itu ada 3 kan penjelasannya. Ada precision, ada recall, dan advanced score. Nah, di sini mungkin saya coba jelaskan perbedaan dari setiap parameter. Nah, pertama precision. Precision ini mengukur sejauh mana model klasifikasi dapat memberikan prediksi yang benar untuk kelas positif. Precision dihitung dengan membagi jumlah true positif dengan jumlah keseluruhan prediksi positif. Jadi TP plus false positif dan sama FP. Jadi di sini maksudnya adalah membagi jumlah true positif yang dibagi dengan keseluruhan prediksi positif. Jadi kan ada true positif sama false positif. Jadi itu untuk precision itu isinya adalah true positif dibagi semua yang tentang positif. Seperti itu. Dan recall ini mengukur sejauh mana model klasifikasi dapat menemukan data mengidentifikasi dengan benar keseluruhan observasi yang termasuk dalam kelas positif. Nah, recall dihitung dengan membagi jumlah true positif dan jumlah keseluruhan observasi positif. Jadi di sini juga perbedaannya adalah di sini pada bagian false negatifnya. Gitu. Nah, pada bagian advanced score ini adalah metrik yang menggabungkan precision dan recall. Jadi ini hitungannya adalah penggabungan dari kedua parameter menjadi satu angka tunggal yang mencerminkan kinerja model secara keseluruhan. Advanced score dihitung dengan mengambil rata-rata harmonik antara precision dan recall. Mungkin next. Nah, jadi di sini kesimpulannya adalah mushroom classification bertujuan untuk mengetahui tipe jamur berdasarkan fitur yang disediakan apakah dapat dimakan atau beracun. Mesin dilatih menggunakan algoritma decision tree dan random forest. Dari percobaan yang dilakukan, kedua algoritma ini ternyata memiliki hasil yang sama, performa yang sama. Jadi mana performanya itu cukup bagus. Dan di sini telah dilakukan evaluasi menggunakan conversion matrix dan dapat diketahui bahwa akurasinya sebesar 100%. Itu. Next. Nah, oke, mungkin dari keseluruhan prestasi yang kami lakukan adalah di sini tujuannya adalah untuk melakukan classification pada mushroom dan mencoba membandingkan antara algoritma classification tree, decision tree dengan the forest. Mungkin dari kami untuk prestasinya sampai sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.